Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan emosi dalam perspektif Islam. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Hoirunisa Fadila Fatria Farhani sebagai moderator. Ada teman saya yang bernama Hikman Nur Satri, Andi Rahman, Laras Rasmita, Dia Bernika Ifadah, dan Putra Ali Wardana. Baiklah, inilah pemaparan dari hasil diskusi kami. Baiklah, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian emosi. Emosi secara harfiah yaitu menerapkan gerakan untuk mengeluarkan perasaan. Emosi sejak lama dianggap memiliki kedalaman dan kekuatan, sehingga dalam bahasa Latin, emosi dijelaskan sebagai motus anima, atau yang secara harfiahnya, jiwa yang menggerakkan kita. Pengertian lain dari emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang surut dalam waktu yang singkat dengan reaksi psikologis dan fisiologis seperti marah, benci, kecintaan, kegembiraan yang bersifat subjektif atau berdasarkan diri sendiri. Emosi meliputi 3 hal, yaitu perasaan, impuls atau dorongan, dan persepsi atau pengamatan. Menurut Adam M. Arifin, emosi dapat menimbulkan dorongan-dorongan seperti sentimen, yaitu kelompok dorongan emosional terhadap suatu objek, kebendaan, atau manusia. Sentimen bisa berlangsung lama dan sedang, tergantung kepribadian masing-masing. Yang kedua, feeling atau merasakan. Yang tiga, mood atau perasaan. Dan keempat adalah temperamen, yaitu watak asli manusia. Temperamen ini berdasarkan sifat atau karakter asli yang dimiliki oleh manusia. Yang terakhir yaitu afek atau perasaan. Perasaan itu seperti marah, terkejut, senang, benci, dan berlangsung lebih lama daripada sentimen. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu emosi menurut perspektif Al-Quran. Al-Quran menjelaskan kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dengan sangat rinci dan jelas. Di antaranya kecerdasan emosional. Penafsiran Al-Quran tentang kecerdasan emosional yaitu hati yang teguh, yang kuat, yang tawadu, hati yang bertawakal, dan hati yang tulus. Kecerdasan emosional dapat dipahami sebagai kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi baik pada diri sendiri dan yang berhubungan dengan orang lain. Semua diimplementasikan dari kecerdasan emosional itu dinamakan akhlakul karimah, yang sebenarnya telah ada di dalam Al-Quran dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum konsep EQ diterapkan atau diperkenalkan sebagai sesuatu yang lebih penting daripada IQ. Dalam kecerdasan emosional, hal itulah yang menjadi tolak ukur kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini sangat penting terhadap pengendalian diri sendiri maupun terhadap orang lain, agar dapat mendapat kebahagiaan dimanapun kita berada. Yang ketiga yaitu penginterpretasian atau penerapan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional dapat diartikan kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya kepekaan emosi pada sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh manusia. Apabila berpikir itu bersifat objektif, maka emosional itu bersifat subjektif, karena lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan diri sendiri. Karena emosional itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Implementasi kecerdasan emosional yang terlihat dalam diri seseorang yaitu dikaitkan dengan 4 hal yang termaktub dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu istiqomah, yang kedua adalah rendah hati, yang ketiga adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah, dan yang keempat adalah ikhlas. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, sekiranya kami mohon maaf, dan kepada Allah marilah bersama-sama kita memohon ampun. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.